Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar hari ini di tengah pandemi? Semoga selalu tetap bersukacita ya. Hari ini kita akan mengikuti ibadah Patuen dengan tema Mengerti Lalu Melakukan. Sebelumnya, mari kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 369A yang pertama dan ketiga. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Hari ini kita akan
membangun ibadah keluarga. Gimana kabar Bapak Ibu? Semangat juga? Baik, kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Ibadah keluarga pada malam hari ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak atas segala berkat-Mu, terutama memberikan kami kesehatan di tengah pandemi ini, dan juga memberikan kami kesempatan untuk kembali mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau membuka mata hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Sekiranya juga kami dapat merenungkan dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Amin. Mari kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 33, bait yang ketiga dan kelima. Kasih-Mu kekal.
Kita akan membaca Alkitab untuk firman pada malam hari ini, yaitu dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kami hanya mengambil satu ayat ini, mari kita bersama-sama menggumuli satu ayat firman ini, agar hidup kita dikuatkan, dan kita betul-betul percaya bahwa kita sudah ditebus oleh Allah kita sendiri. Bapak Ibu, ada 2 poin yang akan kami sampaikan pada saat ini, yaitu Allah begitu mengasihi akan dunia ini. Apa kasih Allah kepada dunia ini? Kasih Allah ialah kasih yang universal dan kasih yang tidak terbatas. Kasih Allah begitu sempurna terhadap umat manusia tanpa terkecuali. Saya mengilustrasikan bahwa kasih Allah itu seperti sinar matahari yang menerangi dunia ini. Siapapun mendapatkan kasih-Nya, walaupun itu orang yang jahat, bahkan sampai orang yang tidak percaya kepadanya, dia juga memperoleh kasih itu. Karena kasih-Nya yang tak terbatas, bukan kasih yang hanya condong kepada mereka yang percaya saja. Contoh, kalau sinar matahari menerangi dunia ini, tumbuh-tumbuhan juga mengena. Hewan, bahkan manusia pun kita mendapatkannya semua tanpa terkecuali. Tumbuh-tumbuhan kena sinar matahari bisa tumbuh, berkembang, besar, berbuah, dan hasilnya kita nikmati. Demikian juga hewan dari tumbuh-tumbuhan tumbuh, dia bisa menikmati itu. Itulah kasih Allah. Melalui ciptaannya saja, Allah menyatakan kasih-Nya, bahwa sinar matahari bisa menumbuhkan tumbuhan, bisa kita nikmati hasilnya. Itulah kasih Allah kepada dunia ini. Tetapi di ayat yang bagian B, walaupun kasih Allah itu terhadap semua umat manusia, tetapi tentang keselamatan atau hidup yang kekal, itu di ayat yang ke-17 ini dinyatakan, di ayat yang ke-16b dinyatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi kalau kasih-Nya itu kepada semua orang tanpa terkecuali, tetapi ini kalau tentang keselamatan, yaitu mereka yang harus percaya kepada Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus juga
berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Terkadang kita dilihat begitu sombong bagi orang lain bahwa kita mempunyai kepastian hidup yang kekal. Bukan sombong ya Bapak Ibu sekalian, karena Allah sudah menyatakan sendiri bahwa kita sudah ditebus dan bagi kita yang percaya kepadanya mendapatkan kehidupan yang kekal. Juga dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, yang ke-6, Allah berfirman begini, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah janji firman Allah yang hidup, firman Allah yang menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Banyak sekali contoh kalau hal yang pertama kasih kepada umat manusia, itu mungkin saya ngasih referensi bagaimana kasih Allah itu kepada umat manusia, kasih yang universal dan kasih yang tak terbatas itu. Saya melihat di YouTube, di channel Yusuf Manubulu, itu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, itu ada kesaksian orang-orang yang dari seberang begitu kasih Allah mengetuk hati pintu kepada setiap manusia agar mereka bisa percaya kepadanya. Itu berbagai macam cara Allah dalam mengasihi manusia agar manusia itu selamat. Tetapi contoh yang tadi saya ilustrasikan yaitu kasihnya seperti matahari yang menyinari bumi itu hanya ilustrasi yang terbatas Bapak Ibu. Tidak bisa disamakan dengan kasih Allah yang begitu sempurna. Kalau kasih Allah kepada kalau sinar matahari tadi menyinari kepada semua orang, tetapi orang itu menutup diri supaya tidak terkena sinar matahari, orang itu pasti tidak akan kena sinar matahari. Tetapi kasih Allah, walaupun orang itu menutup diri, benci sekalipun, Allah tetap menghampiri, mengetuk pintunya agar mereka berbalik, percaya kepadanya, dan memperoleh kedamaian di dalam hidupnya, terlebih memperoleh kehidupan yang kekal. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, bahwa kasih Allah itu kasih yang universal, kasih yang tak terbatas kepada semua orang. Allah mengasihinya. Tetapi bagi mereka yang percaya, mau percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Dasar persembahan Tuhan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 15 yang demikian, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit
tidak kekurangan. Mari kita sambut dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 299 diulang 2 kali. Bapak Ibu, mari kita berdoa, doa syafaat pada saat malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih atas penyertaan Tuhan hari lepas hari. Engkau selalu memelihara di dalam kehidupan kami. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami lemah dalam tubuh. Ya Bapa Surgawi, kami percaya bahwa Tuhan juga memelihara kepada saudara kami yang sakit ini melalui makanan, minuman, obat-obatan yang sudah dikonsumsinya. Biar Tuhan memberkati sehingga melalui apa yang dikonsumsi ini hari lepas hari semakin tumbuh kesehatannya dan pulih kembali kesehatan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya itu bahwa Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami semua. Tidak lupa kami juga berdoa bagi kami yang masih sehat ya Bapa Surgawi. Biarlah juga melalui makanan dan minuman yang kami konsumsi ini, agar makanan dan minuman ini menjadi penambah kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Terlebih pada saat ini, di seluruh dunia ini mengalami wabah COVID ya Bapa, tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga melindungi kami melalui makanan kami yang kami konsumsi ini, biarlah imunitas kekebalan tubuh kami bertambah karena berkat kasih karunia Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah terkumpul ini. Berkati ya Bapa, persembahan yang kami kumpulkan ini, biarlah persembahan ini menjadikan berkat juga bagi mereka-mereka yang membutuhkan, bagi gereja kami, perkembangan gereja kami ini, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Juga kami teringat kepada saudara kami yang pada saat ini mempunyai pergumulan di dalam hidupnya. Kami tidak mengetahui pergumulan apa yang dihadapinya ya Bapa. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menguatkan untuk menghadapi pergumulan ini, sehingga mental mereka kuat dan selalu bersandar di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya ini yang bisa kami utarakan, yang kami sampaikan. Biarlah Tuhan
menyempurnakan segala doa ini, sehingga berkat-berkat kami terima, yang sakit bisa berangsur-angsur bisa sembuh, yang mempunyai pergumulan pun bisa terselesaikan, yang membelenggu dalam kehidupan. Dan akan kami lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya saudara sekalian tidak berhenti belajar dan kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 400 bait kedua dan ketiga. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Ada salam berkat, mari kita memberi salam berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.